杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Sekarang Yang Ke adalah seorang kultivator alam Raja Kekosongan yang kuat dan sahabat karib Sentu. Jadi tentu saja mereka harus bersikap hormat. Sentu menyentuh dagunya, merenung sejenak lalu berkata, "Iya, saudara Yang, sekarang berada di alam Raja Kekosongan. Jadi bukankah saya juga harus memanggil Anda Tuan?" "Saudara Sentu, Anda bercanda." Yang Ke melambaikan tangannya. "Saya sebenarnya sangat penasaran kepada Anda ada di sini, dan sepertinya Anda ditahan." Mendengar kata Yang Ke, Sentu langsung geram dan mengumpat. "Sialan, tuan muda ini juga bingung. Kali ini saya menerima perintah dari kamar dagang untuk mengirimkan sejumlah pasokan pesanan ke Bintang Ungu. Siapa sangka saya akan ditangkap begitu masuk ke kota Zixing. Seberapapun saya bertanya, saya tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sungguh sial. Orang-orang Bintang Ungu menangkap Anda tanpa mengatakan alasannya." Yang Ke sangat terkejut. "Apa mereka tidak tahu bahwa Anda dari kamar dagang Heng Luo?" "Bagaimana mungkin mereka tidak tahu?" kata Sentu dengan marah. "Saya rasa orang-orang dari Bintang Ungu itu begitu berani menyerang saya. Jika saya lolos, saya akan memimpin 100 kapal perang dan menghancurkan Bintang Ungu." Wajah Yang Ke menunjukkan ekspresi berpikir. "Jadi pertempuran di kota tadi siang disebabkan oleh Anda?" "Iya." Sentu mengangguk. "Saya ingin melarikan diri, tetapi gagal dan ditangkap lagi." "Tuan muda kedua, kurasa sesuatu telah terjadi pada Bintang Ungu." Seseorang lelaki tua berwajah pucat berkata di dekatnya. "Kenapa Anda berkata begitu, Pak Tua?" Yang Ke menatapnya. "Itu hanya firasat. Sejak memasuki kota Bintang Ungu, saya merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah ada sesuatu yang terjadi di bawah permukaan. Terlebih lagi setelah mengetahui identitas kami, mereka masih berani menahan kami. Jelas mereka mencoba memanfaatkan kami untuk sesuatu. Bintang Ungu mungkin kuat, tetapi tidak lebih besar dari kamar dagang Heng Luo. Dengan kejadian seperti ini, saya ragu akan terjadi apa-apa pada Bintang Ungu." Yang Ke mengangguk pelan. "Saya juga berpikir sesuatu akan terjadi pada Bintang Ungu. Siapa peduli, saya hanya ingin keluar dari tempat terkutuk ini dan secepat mungkin," kata Sentu dengan marah. Tiba-tiba ia menatap Yang Ke dan bertanya, "Ngomong-ngomong saudara Yang, kenapa Anda ada di sini?" "Saya datang ke sini untuk mencuri sesuatu," kata Yang Ke dengan senyum malu. Menceritakan apa yang baru saja terjadi, tapi beberapa orang tercengang menatap Yang Ke dengan kagum karena berani menyelinap ke istana Bintang Ungu untuk mencuri sesuatu. Keberanian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki banyak orang. Terlebih lagi, bahkan setelah ketahuan, ia berhasil lolos tanpa cedera, yang membuat semua orang semakin yakin akan kekuatan Yang Ke. Tapi sekarang musuh sudah waspada, jadi saya harus mencari cara lain. Yang Ke mengusap dahinya tanpa daya. "Saudara Yang, bisakah Anda pergi dari sini?" tanya Sentu sambil menatap Yang Ke. "Pembatasan di luar sangat ketat. Jika saya memaksa masuk, saya pasti akan diketahuan. Tapi jika Anda bisa membantu saya mengalihkan perhatian, saya bisa pergi dengan aman." "Tidak masalah, kami akan mengurusnya," Sentu menyeringai. "Saudara Yang, setelah Anda pergi dari sini, tolong beri seseorang pesan untuk saya." "Siapa?" Yang Ke menatapnya dengan curiga. Sentu mendekat dan berbisik di telinga Yang Ke, sehingga Yang Ke langsung tampak aneh. "Semuanya terserah pada Anda, saudara Yang." Sentu mengepakkan tangannya dengan sungguh-sungguh. "Jangan khawatir, saya akan menyampaikan pesan Anda.
Yang Ke mengangguk. Sabar saja, saya akan mencari cara untuk mengeluarkan Anda. Tidak masalah, kata Sentu sambil tersenyum riang. Status saya berbeda. Para prajurit bintang ungu itu tidak akan berani melakukan apapun pada saya, kecuali mereka ingin memprovokasi konflik berdarah antara kedua faksi. Setelah itu, ia tiba-tiba meraung berteriak. Pembunuhan! Dia melototi para prajurit alam kembali ke kosongan kultivator lainnya. Mereka segera mengerti dan ikut berteriak, melancarkan serangan acak, sehingga energi suci melonjak dan mengamuk. Kemudian kebisingan dari dalam ruangan dengan cepat menyebar, sehingga para prajurit bintang ungu yang berjaga di luar mengubah ekspresi mereka, mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berseru, "Oh tidak, orang-orang ini sudah gila, hentikan mereka!" Karena tak ingin menunda, yang lain segera mengaktifkan penghalang dan bergegas masuk. Saat penghalang diaktifkan, Yang Ke sudah terhuyung keluar ruangan, menemukan sudut terpencil untuk bersembunyi. Di dalam istana bintang ungu, para ahli terus mencari kemana-mana, namun sia-sia. Setelah menunggu lama, Yang Ke menemukan kesempatan yang tepat, melepaskan mistisme spesialnya, dan pergi dengan tenang. Meskipun perjalanan ini tidak berjalan sesuai rencana, penemuan tak terduga tentang situasi Sentu tidak sepenuhnya sia-sia. Di dalam rumah lelang Tongtian, di halaman dalam, Lin Nuo duduk bersila, tak mampu tenang, hanya merasa gelisah. Siapa? Saat itu suara kaget Bibi Chun tiba-tiba terdengar dari luar. Pada saat yang sama, suara seorang pria bergema di telinga Lin Nuo. Ia membeku mendengar suara itu, tetapi raut terkejut segera terlintas di wajahnya, dan ia segera melihat keluar jendela. Di luar gelap gulita, hanya ada secerca fajar di timur, yang menunjukkan malam telah berakhir dan siang telah menyingsing. Kemudian senyum tipis tersungging di bibir Lin Nuo dan ia berkata, "Bibi Chun, kembalilah. Dia tidak bermaksud jahat dan dia membawa kabar baik untuk saya." Selama beberapa hari berikutnya semuanya berjalan damai. Sejak memberitahu musuh dengan menyelinap ke istana bintang ungu malam itu, Yang Ke tidak pernah bertindak gegabah. Ia yakin keamanan istana sangat ketat dan bahkan dengan keahlian Yang Ke, ia tidak akan bisa masuk diam-diam lagi. Wu Yongmeng menggunakan koneksinya untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan terkini di bintang ungu dan melaporkannya kepada Yang Ke. Yang Ke kemudian mengetahui bahwa ketidakhadiran Jilong dan Jidongle yang berkepanjangan telah memecah kepemimpinan bintang ungu menjadi beberapa faksi. Faksi-faksi yang dipimpin oleh Tuan Muda kedua Yi Wuji dan tetua pertama Gong Sun Liang sangat berkonflik dan terlibat dalam intrik rahasia. Meskipun masalah ini dirahasiakan oleh pimpinan bintang ungu, kebenaran pasti akan terbongkar dan Wu Yongmeng dengan mudah mengetahuinya. Namun informasi yang ia kumpulkan sudah menjadi pengetahuan umum dan ia tidak dapat berbuat apa-apa karena informasi tersebut terlalu rahasia. Tapi itu sudah cukup. Setidaknya Yang Ke telah mengetahui apa yang tersembunyi di balik keteduhan kota bintang ungu. Saat ini Yang Ke hanya memikirkan dua hal, mencuri token Kaisar Bintang dan mengeluarkan Sentu dan yang lainnya. Sayangnya tidak ada peluang bagus, jadi ia hanya bisa menunggu. Waktu berlalu dan lelang rumah lelang Tongtian berjalan sesuai jadwal. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Yang Ke pergi bersama Wu Yongmeng. Lagi pula akte tanah yang dilelang oleh kamar dagang 5 arah sangat berharga. Dan tanpa kehadiran yang kuat, tidak ada jaminan seseorang akan menyembunyikan motif tersembunyi. Wu Yongmeng tentu saja senang. Ia telah berjuang untuk mencari cara mengundang Yang Ke, tetapi Yang Ke tiba-tiba meminta untuk menemaninya. Yang memperdalam rasa terima kasihnya kepada Yang Ke. Pada hari pelelangan, Wu Yongmeng berpakaian tanpa celah. Gaun ungu ketat yang menonjolkan keanggunannya. Ia mengikuti Yang Ke dari dekat, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Setelah masuki balai lelang dengan undangan di tangan, seorang perwakilan dari balai lelang Tongtian mengantar Yang Ke dan Wu Yongmeng ke ruang 5 gedung Jiaxi dan menyajikan buah-buahan spiritual serta teh untuk mereka. Mereka kemudian dengan hormat pergi. Wu Yongmeng berdiri di samping dan kaku.
Yangke berbicara beberapa kali sebelum akhirnya duduk dengan gelisah. Dengan sisa waktu sebelum lelang dimulai, Yangke yang tidak punya kegiatan lain mengamati sekelilingnya. Sesaat kemudian alisnya berkerut, sedikit kecurigaan terpancar di wajahnya. "Tuan, ada apa?" Wyoming yang memperhatikan tertuju pada Yangke, bertanya dengan tergesa-gesa, memperhatikan ekspresinya. "Apakah ada barang berharga yang muncul di lelang ini?" tanya Yangke sambil merutkan kening. "Saya tidak tahu." Wyoming tersenyum canggung. "Kalau begitu tidak apa-apa." Yangke tersenyum tipis. Ia menarik kembali indera ilainya, alisnya sedikit berkerut. Ia baru saja melihat beberapa ahli alam raja kekosongan di balai lelang, dan ini sungguh aneh. Karena tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menarik para ahli alam raja kekosongan. Dan kalaupun ada, mereka seharusnya tidak muncul di rumah lelang Tongtian. Tapi seorang ahli alam raja kekosongan tidak akan mengunjungi rumah lelang seperti ini tanpa alasan. Jika dia tidak menemani Wyoming, dia tidak akan berkenan datang ke sini. Tapi sekarang, selain dia, setidaknya ada 5 ahli alam raja kekosongan lainnya yang hadir. Kamar 1 hingga 4 semuanya ditempati oleh para ahli alam raja kekosongan. Kamar 1 khususnya terpengaruh. Baru saja ketika indera spiritual Yangke memindainya, itu sedikit terhalang, tanpa yang jelas dari kekuatan luar biasa individu tersebut. Terlebih lagi aura orang itu terasa sangat familiar bagi Yangke, karena orang di kamar 1 tidak lain adalah Gong Sun Liang, Tetua Agung Bintang Ungu, yang pernah berselisih dengannya beberapa malam yang lalu. Fakta bahwa Gong Sun Liang pun tertarik pada lelang ini berarti pasti ada sesuatu yang benar-benar berharga. Jadi penemuan ini menggelitik minat Yangke. Setelah menunggu sebentar, sesosok anggun muncul dengan santai dari panggung tinggi di tengah aula lelang. Sosok itu tak lain adalah Li Nuo. Ia tersenyum lembut, mengenakan gaun biru kehijauan tanpa lengan, memperlihatkan sepasang lengan pucatnya. Garis lehernya juga sangat rendah, memperlihatkan semburat putih di dadanya dan belahan dadanya yang samar. Kakinya yang cinjang dan indah, dibalut sepasang sepatu giok yang unik, memperlihatkan jari-jari kakinya yang halus, sehingga mengundang imajinasi semua orang. Jadi penampilannya langsung menarik perhatian semua orang, dan banyak mata menatapnya dan penuh nafsu, mengamatinya tanpa ragu. Tapi Li Nuo menanggapi dengan senyum anggun dan berkata lembut, "Terima kasih atas kedatangan Anda semua ke lelang hari ini. Kehadiran Anda semua membuat saya sangat berterima kasih. Dan ini juga membawa kehormatan bagi balai lelang Tongtian. Saya Li Nuo merasa terhormat menjadi tuan rumah lelang hari ini. Saya harap Anda semua akan menunjukkan dukungan Anda nanti." Sambil berbicara, ia membungkuk dengan anggun. "Cukup basa-basinya, lelang hari ini resmi dimulai. Namun saya akan membuat kalian penasaran. Barang-barang lelang hari ini berisi beberapa barang yang sangat berharga. Mungkin akan menghasilkan keuntungan besar bagi kalian sekalian." Sambil berbicara, tatapannya melirik ke arah ruangan-ruangan pribadi di gedung Jiaxi. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, maksudnya jelas. Jadi Yangke tersenyum penuh arti, berpikir bahwa rumah lelang Tongtian pantas mendapatkan dukungan dari kamar dagang Heng Luo. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menghasilkan barang-barang yang bahkan akan menggoda seorang ahli alam raja kekosongan sekalipun. "Sekarang, silakan lihat lot pertama," seru Li Nuo, menunjuk ke samping. Sesaat kemudian seorang wanita berpakaian seperti pelayan muncul, membawa nampan dengan senyum di wajahnya. Nampan itu ditutupi kain merah terbuat dari bahan yang tidak diketahui, namun sangat efektif dalam menghalangi indera kedewaan kebanyakan prajurit. Semua orang menjulurkan leher untuk melihatnya, ingin sekali melihatnya sekilas. Mata indah Wyoming juga berbinar-binar, penasaran saat ia menatap tajam. Meskipun ini bukan menghadiri pelelangan, ia mendapatkan hak istimewa untuk mengakses ruang pribadi. Sangat berbeda dengan ruangan sempit di aula bawah yang biasa. Ini hanya harta rahasia kelas kekosongan tingkat menengah,
jadi Anda tidak akan bisa menggunakannya. Yang Ke menyadari rasa ingin tahunya dan segera menunjukkannya. Namun Wyoming tercengang. Tuan, bisakah Anda memahami sifat asli benda ini? Yang Ke terkekeh. Kain merah itu terbuat dari sutra yang dipintal oleh ulat sutra merah salju langit. Fungsinya hanya untuk menghalangi deteksi indera ilahi, tapi itu terbatas. Meskipun indera ilahi para prajurit di bawah alam raja kekosongan tidak dapat menembusnya, itu bukan masalah bagi mereka yang berada di alam raja kekosongan. Wyoming mengangguk pelan, sedikit kerinduan terpancar di wajahnya. Ia sekarang berada di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Jika diberi kesempatan, ia bisa mencoba merobos ke alam raja kekosongan. Tetapi rintangannya terlalu besar. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk terobosan, ia bahkan belum menguasai bidang momentumnya sendiri. Apalagi memahami misteri bidang domain. Ia takut tak akan pernah mencapai terobosan ini seumur hidupnya. Di atas panggung, Linuo tersenyum tipis, melangkah maju dan mengangkat kain merah dari nampan. Isinya langsung muncul, dan itu memang harta rahasia tingkat kekosongan tingkat menengah. Belati indah yang memancarkan aura dingin. Linuo mengambil belati itu, membentuk beberapa gerakan tangan, dan menuangkan energi suci ke dalamnya. Seketika, belati itu berdengung, dan deretan pola rune yang padat seukuran butiran beras tiba-tiba muncul di belati itu. Rasa dingin yang sudah intens menjadi semakin intens. Linuo menggenggam belati itu, memutarnya dengan santai. Lalu segera mengaktifkan energi suci pelindungnya. Kemudian dia terkekeh dan berkata, energi terfragmentasi. Energi terfragmentasi ini utamanya terbuat dari besi dingin laut dalam, diresapi pasir laut dingin, tanah jahat surgawi dan gading binatang iblis tingkat 9, tapir bermata hitam. Belati ini dibuat dengan sangat teliti oleh seorang pemurni senjata tingkat kekosongan kelas atas. Belati ini sangat dingin, dirancang khusus untuk menembus energi suci pelindung. Perhatikan baik-baik. Sambil berbicara, ia menusukkannya ke lengannya. Rasa dingin yang terlihat terkumpul dari ujung belati dengan cepat bertabrakan dengan energi suci Linuo sendiri. Detik berikutnya, dengan suara berderah, energi suci pelindung Linuo terkoyak. Namun pengendalian kekuatannya juga luar biasa. Meskipun belati itu merobek energi suci pelindungnya, belati itu tidak melukainya sama sekali. Setelah menarik kembali belatinya, ia tersenyum dan berkata, meskipun belati Yuan Fan hanya kelas kekosongan tingkat menengah, dengannya melawan alam kembali kekosongan tingkat ketiga bukanlah masalah. Jadi nilainya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Yang terpenting, proses pemurniannya tidak terlalu lama. Harga awal 150.000 kristal suci. Silakan. Begitu Linuo selesai berbicara, aula langsung melotot. Jelas menunjukkan minat yang besar pada harta rahasia ini. Wyoming juga tampak tertarik. Belati itu kecil dan cocok untuk wanita. Tetapi kata-kata Yang Ke masih segar di benaknya. Dan ia tidak ingin menyinggung perasaannya. Saat itu suara Yang Ke terdengar. Belati ini memiliki cacat. Kalau tidak salah ini produk gagal. Gagal? Wyoming terkejut. Ya, Anda tidak menyadarinya. Saat Linuo menguji kekuatan belati tadi, dia mengaktifkan teknik rahasia atribut dingin. Karena itu untuk melepaskan kekuatan penuh belati itu, jadi Anda harus mengembangkan teknik atribut dingin atau seni rahasia. Saya tidak melihat energi dingin dalam diri Anda, jadi meskipun Anda membelinya, itu tidak akan banyak berguna. Benarkah? Seru Wyoming dan heran. Bukankah Linuo menipu orang lain dengan melakukan ini? Yang Ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, hanya saja dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula jika belati ini benar-benar jatuh ke tangan seorang prajurit yang mengembangkan teknik atribut dingin, belati itu pasti akan sangat kuat. Saya mengerti, kata Wyoming. Ekspresinya penuh pencerahan. Tapi penawaran itu terus berlanjut di aula. Dan harga awal 150.000 dengan cepat naik menjadi 280.000.
Jadi popularitas lot pertama membuat Lin Nuo tersenyum gembira. Karena hal terpenting dalam sebuah lelang adalah awal yang baik. Beginilah cara memotivasi penawar dan mendapatkan harga yang bagus. Penawaran mulai menipis setelah harganya mencapai 320.000. Lagi pula, harga itu kira-kira harga harta karun rahasia kekosongan tingkat menengah. Lebih dari itu akan sedikit merugi. Bagaimanapun, tidak semua prajurit membutuhkan kristal suci sebanyak itu. Sekalipun sesekali mereka mendapatkan jumlah yang baik, mereka tetap perlu membeli ramuan untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Serta harta karun rahasia hanyalah pelengkap. Akhirnya, belati Yuan Fan dibeli oleh seorang prajurit pria di aula seharga 350.000. Dan lelang berikutnya berlangsung meriah. Dengan lot pertama sebagai pembuka yang disambut baik, antusiasme para prajurit pun meningkat. Lot demi lot ditawarkan dan harganya harus naik di atas harga normal, menciptakan suasana yang ramai di aula. Harta karun rahasia, ramuan, tanaman obat, mineral, dan bahkan teknik rahasia, barang-barang lelang mencangkup segalanya. Waktu berlalu begitu cepat dan pelelangan telah berlangsung selama 2 jam. Hampir setiap barang yang dilelang terjual dengan harga yang sangat tinggi, menjadikan rumah lelang Tongtian bisnis yang sangat menguntungkan. Namun, para prajurit yang berpartisipasi semuanya terkurung di aula utama dan kamar-kamar pribadi di bawah Jianxi. Para prajurit alam raja kekosongan di 5 kamar pribadi Jianxi tetap tidak bergerak. Dan Yang Ke tidak tahu apa yang mereka tunggu. Bahkan Hua Yomeng telah mengajukan 2 penawaran, memperoleh harta karun rahasia dan teknik rahasia yang kuat, yang dengan senang hati ia pelajari. Lelang hampir berakhir dan Yang Ke tahu acara utama akan segera dimulai. Jadi ia pun bersemangat. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah pil ajaib tingkat Raja Kekosongan, kata Lin Nuo sambil tersenyum dari meja lelang. Begitu ia selesai berbicara, aula menjadi riuh. Semua orang menatap Lin Nuo dengan heran. Lagi pula, ramuan tingkat Raja Kekosongan adalah barang langka, terutama di pelelangan. Para prajurit yang mendapatkannya biasanya merahasiakannya, baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk dibagikan kepada teman dan keluarga. Atau secara pribadi menukarnya dengan orang-orang kuat demi sejumlah besar kristal suci. Karena membawanya ke pelelangan jarang terjadi. Hanya balai lelang dengan konfondasi kuat yang mampu menjual ramuan tingkat Raja Kekosongan. Dan balai lelang Tongtian, meskipun cukup terkenal di kota Yixing, tidak terlalu terkenal dan belum pernah melelangkan sesuatu yang berharga. Fakta bahwa mereka benar-benar menawarkan ramuan tingkat Raja Kekosongan kali ini sungguh mengejutkan. Dan semua orang langsung bersemangat. Di kamar 5 Jianxi, Hua Yomeng berhenti sejenak dan menatap panggung dengan penuh minat. Lin Nuo tersenyum lembut, melangkah beberapa langkah dan mendekati pelayan itu. Ia mengulurkan tangan dan mengambil botol giok dari nampan. Mengocoknya, suara renyah bergema dari dalam. Ia merejutkan bibir dan tersenyum. Botol giok ini berisi pil Raja Kekosongan. Segera para prajurit di seluruh aula meledak kegirangan saat Lin Nuo selesai berbicara. Apa? Pil Raja Kekosongan? Ini pil Raja Kekosongan. Nona Lin Nuo, Anda tidak berbohong. Lin Nuo tersenyum. Saya di rumah lelang, beraninya saya menipu Anda. Ramuan ini tidak diragukan lagi adalah pil Raja Kekosongan. Silahkan lihat. Setelah itu ia membuka botol giok dan menuangkan pil bundar. Begitu pil itu muncul, seluruh aula dipenuhi aromanya. Aromanya membawa kegembiraan bagi banyak prajurit dan mereka merasa seolah-olah hambatan mereka mengendur. Hanya mencium ramuan itu saja sudah memiliki efek yang begitu ajaib. Efek luar biasa apa yang akan terjadi jika dikonsumsi? Dan itu memang pil Raja Kekosongan. Jelas, pil Raja Kekosongan adalah ramuan yang diidamkan oleh para prajurit alam kembali kekosongan tingkat puncak yang ingin menembus alam Raja Kekosongan. Karena pil ini meningkatkan peluang keberhasilan. Setelah menelan pil ini, pemamando surgawi seni bela diri menjadi lebih mudah dan lebih mudah diakses. Memungkinkan konsentrasi yang lebih dalam
pada medan domain seseorang. Meskipun pil ini tidak dapat digunakan untuk pemulihan atau penyembuhan, pil ini memiliki daya tarik yang mematikan bagi setiap prajurit di alam kembali kekosongan tingkat ketiga. Bahkan kualitas pil Raja Kekosongan setara dengan pil Raja Kekosongan tingkat rendah, yang hanya membutuhkan alkemi setingkat Raja Kekosongan untuk membuatnya. Terlebih lagi karena kelangkaan bahan utamanya, pil Raja Kekosongan sangat langka di seluruh wilayah bintang. Karena alasan inilah, setiap pil Raja Kekosongan tak ternilai harganya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan efek pil Raja Kekosongan, kata Linuo sambil tersenyum, seolah mengantisipasi reaksi para hadirin. Pil Raja Kekosongan ini harga awal 20 juta. Semuanya silakan. Setelah ia selesai berbicara, aula menjadi hening. Tidak ada yang berani menawar. 20 juta kristal suci bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh seorang prajurit biasa. Hanya mereka yang memiliki dukungan kuat, seperti klan atau sejenisnya, yang mampu membeli dengan jumlah yang begitu banyak. Namun Linuo tetap tenang. Tahu bahwa pil Raja Kekosongan ini pasti tidak akan laku. Hanya saja beberapa orang belum terburu-buru untuk membelinya. Tiba-tiba, helaan nafas berat menggema dari kamar 5 Jiasi. Yang menoleh dan menatap Wyoming. Benar-benar terguncang. Tubuhnya yang ramping bergetar, pipinya merah. Tinjunya terkepal pada indranya terpaku pada pil Raja Kekosongan di atas panggung. Bagaimanapun, dia juga berada di level ketiga alam kembali kekosongan. Meskipun ia hanya mengalami sedikit kemajuan selama bertahun-tahun sejak kenaikannya. Dengan pil Raja Kekosongan tepat di hadapannya, bagaimana mungkin ia bisa menahan diri? Pil itu bukan sekedar pil spiritual. Pil itu melambangkan jalan menuju alam Raja Kekosongan. Jika ia benar-benar bisa naik ke alam Raja Kekosongan dengan pil Raja Kekosongan ini, bahkan 200 juta, apalagi 20 juta, akan sepadan. Jadi setelah kegembiraannya mereda, ia berseru, 20 juta. Suaranya memecahkan keheningan yang mencengkam. Linuo melirik kamar 5 Jiasi dan tersenyum ramah. 25 juta. Begitu Wyoming selesai berbicara, harga di kamar pribadi Bingsi langsung naik. Langsung naik hingga 5 juta. Para prajurit tak bisa lagi tinggal diam. Tawaran berbenturan tanpa henti, bergema dari setiap kamar pribadi. Hanya dalam 10 tarikan nafas harganya telah melonjak hingga 80 juta. Wajah cantik Wyoming memucat dan ia sama-sama menyadari bahwa ia mungkin tak mampu bersaing untuk mendapatkan ramuan ini. Karena 80 juta terlalu mahal baginya. Meskipun masih ada lebih dari 30 akte tanah di balai lelang Tongtian. Berapa banyak kristal suci yang akan mereka dapatkan bahkan jika terjual. Dan persaingan untuk pil Raja Kekosongan baru saja dimulai dan siapa yang tahu berapa harga akhirnya. Mungkin bahkan membuang semua kristal suci yang ia kumpulkan dari akte tanah tidak akan cukup. Dan ia tidak punya nyali. 100 juta. Sebuah suara tua menggelegar dari sebuah ruangan pribadi di kamar B. Meskipun berpura-pura tenang, siapapun bisa mendengar kegembiraan dan kecemasan di dalamnya, sehingga keheningan menyelimuti setelah harga diumumkan. Meskipun pil Raja Kekosongan berharga, pil itu hanya meningkatkan peluang seorang prajurit untuk maju. Pil itu tidak menjamin kemajuan setelah dibujuk. Pil itu hanya menawarkan secercah harapan. 100 juta tampak seperti batas atas bagi kebanyakan prajurit. Maka setelah antusiasme awal yang meluap-luap, banyak yang mulai tenang dan berhenti menawar. Untuk waktu yang lama, tidak ada tawaran baru yang diajukan. Namun Linuo sama sekali tidak khawatir. Berdiri di atas panggung, ia tersenyum dan bertanya. Pria tua di kamar B, kamar 8, setelah menawar 100 juta, adakah yang bisa menawar lebih? Tidak. Hitung mundur. Teriak prajurit di kamar B. Kamar 8 dengan cemas. Ia tidak bisa begitu saja melepaskan 100 juta kristal suci, tetapi harga pil Raja Kekosongan masih sepadan.
Karena khawatir ada yang akan menyainginya, ia pun mendesak. 110 juta. Saat itu tawa terbahak-bahak menggema dari sebuah kamar pribadi, menaikkan harga 10 juta. Siapa bajingan mana yang berani menyaingi saya? Sialan. Prajurit di kamar 8 itu, hidungnya terpelintir karena marah, dan ia tak kuasa menahan geraman. Namun ketika ia menyadari bahwa suara itu berasal dari kamar 2, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia hanya berada di kamar 8, sementara pihak lainnya berada di kamar 2, yang status dan kedudukannya jelas lebih tinggi darinya. Pada saat yang sama, dari kamar Jiasi 2, sebuah indera ilahi yang kuat perlahan menjalar, melesat ke arah prajurit yang baru saja berbicara. Kemudian erangan teredam terdengar, dan wajah prajurit di kamar Jiasi 8 tiba-tiba memucat. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia menatap kamar Jiasi 2 dengan ngeri dan takut dan berbisik. Alam raja kekosongan. Karena Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, maka bersikaplah baik. Jika Anda bertindak tidak sopan lagi, saya akan membunuh Anda. Suara lain bergema dari kamar Jiasi 2. Iya, yang mulia, benar. Prajurit di kamar Jiasi 8 tidak berani mengeluh, mengangguk setuju. Keringat dingin menetes di dahinya. Meskipun ruangan itu terhalang oleh penghalang, mencegahnya melihat wajah orang lain. Ia tahu bahwa seorang prajurit alam raja kekosongan bukanlah seseorang yang bisa ia provokasi. Kebiadaban sekali. Anda berani mengambil nyawa sesuka hati di kota bintang ungu. Anda benar-benar mengabaikan aturan kota bintang ungu. Tiba-tiba suara tua lain terdengar. Semua orang tercengang, tidak yakin apa alasan keributan mendadak ini. Menatap ke arah suara itu, mereka terkejut. Menemukan bahwa pembicara sebenarnya berada di ruang Jiasi 1. Ini adalah ruang paling bergengsi di seluruh aula lelang. Semua orang berspekulasi tentang siapa yang duduk di dalamnya. Tetapi saat suara terdengar, seseorang berseru, "Penatua Agung, itu Penatua Agung yang duduk di sana." Ya Tuhan, itu Penatua Agung. 2 tahun yang lalu saya melihat Penatua Agung dari jauh dan mendengarnya memarahi seseorang. Itu pasti suara Penatua Agung. Mengapa Penatua Agung ada di sini? Semua orang ramai berdiskusi. Namun jika itu adalah Penatua Agung Gong Sun Liang yang duduk di ruang Jiasi 1, maka tidak akan ada keraguan. Lagi pula, Penatua Agung saat ini memegang kekuasaan terbesar di seluruh bintang ungu. Yang membingungkan adalah siapa yang duduk di ruang Jiasi 2. Penatua Agung tampaknya tidak terlalu menyukai mereka. Saya ingin pi raja kekosongan ini 200 juta. Kata Gong Sun Liang dengan tenang. Para prajurit di aula kembali gempar. Bukan hanya karena Gong Sun Liang benar-benar menawar, tetapi juga karena harga yang diajukan sangat tinggi. Melonjak dari 110 juta menjadi 200 juta. Jadi semua orang tak kuasa menahan nafas kagum. Sungguh layak menjadi tetua agung Jising. Ia memiliki kekayaan yang mungkin akan sulit dibelanjakan oleh para prajurit biasa selama ratusan kehidupan. 210 juta. Yang mengejutkan semua orang, penawaran sebelumnya di kamar Jiasi 2 kembali melakukannya. 300 juta. Gong Sun Liang mendengus dingin. 310 juta. 500 juta. Ekspresi semua orang membeku. Mata mereka terbelalak saat mereka mendengarkan dengan seksama penawaran yang bergema di 2 ruangan pribadi kamar Jiasi. Bahkan Yang Kem merutan kening. Raut wajahnya tampak aneh. Meskipun pil raja kekosongan sangat berharga, bukankah harga 500 juta kristal suci agak tidak masuk akal? Terlebih lagi mengingat tingkat kultivasi Gong Sun Liang saat ini. Pil raja kekosongan tidak berguna baginya. Bahkan jika dia ingin membelinya untuk keturunannya, dia tidak akan berinvestasi sebanyak itu. Jadi Yang Kem bingung. Begitu Gong Sun Liang menawarkan 500 juta kristal suci, penawaran di ruang Jiasi 2 tiba-tiba mereda.
seolah kehilangan ritmenya. Saat ini, di kamar Jesse 2, Ji Wuji menatap Gong Sun Liang dengan muram. Satu tangannya cengkeram pegangan kursi kayu cendana yang sudah hancur menjadi debu. Ji Jun yang berdiri di sampingnya juga memasang ekspresi yang sangat buruk. Tuan muda kedua, bajingan tua ini pasti sengaja. Teriak Ji Jun dengan marah. Saya bukan orang bodoh, bagaimana mungkin saya tidak tahu ini? Ji Wuji menggertakkan giginya. Tapi saya penasaran kenapa orang seperti dia tiba-tiba muncul di rumah lelang Tong Tian. Ternyata dia sengaja ingin mempermainkan saya. Bajingan tua ini benar-benar punya waktu luang. Ji Jun berkata dengan wajah cemberut. Bajingan tua ini pasti takut tuan muda akan tumbuh dewasa. Jadi dia begitu licik untuk menghalangi tuan muda. Suatu hari nanti saya akan membuatnya membayarnya. Ji Wuji bersumpah pada di hatinya. Jelas harga 500 juta itu di luar dugaannya. Meskipun dia putra kedua bintang ungu, dia selalu tak berdaya dan tidak mencolok. Jadi dia tidak punya banyak sumber daya keuangan. Karena seluruh sumber daya bintang ungu dicurahkan untuk kakak tertuanya, Ji Donglei. Jika Jilong dan Ji Donglei tidak menghilang selama 200 tahun terakhir, ia tak akan tersohor dan memilih bersembunyi. Untuk melawan Gong Sun Liang, ia membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Jadi pil Raja Kekosongan sangatlah penting. Jika ia bisa memanfaatkan kekuatan pil itu untuk mencapai ranah Raja Kekosongan dengan cepat, ia akan memiliki aset tambahan. Tapi sekarang dia tidak bisa mendapatkan pil Raja Kekosongan dengan mudah. Setelah merenung sejenak, Yi Wuji tak menyerah. Malahan ia menggertakkan gigi dan berkata, 600 juta. 600 juta kristal suci adalah batasnya. Itu juga batas maksimal yang bisa ia tawarkan. Jika Gong Sun Liang menaikkan harga lagi, ia terpaksa menyerah. Seperti yang diduga, Gong Sun Liang tak menunjukkan niat untuk mempermalukan lagi. Ia malah berteriak santai. 1 miliar. Nada suaranya seolah-olah merujuk pada 100.000 atau 1 juta. Bukan 1 miliar. Sehingga ekspresi semua orang berubah. Bahkan Lin Nuo yang sedari tadi tersenyum di meja lelang berkening. Rasa gelisah muncul di darinya. 1 miliar? Seru para prajurit di bawah. Tidak mungkin. Apa saya tidak salah dengar? Tentu tetua agung harus saja bilang 1 miliar. Saya pikir saya salah dengar. Bagaimana mungkin harganya setinggi itu? Benar. Meskipun pil Raja Kekosongan itu berharga, mustahil untuk mendapatkan 1 miliar. Terakhir kali rumah lelang Prong Yuan menjual pil Raja Kekosongan harganya hanya 580 juta. Seperti yang diharapkan dari tetua agung, dia kaya. 1 miliar itu tidak ada apa-apanya. Kerumunan itu berputar-putar, namun beberapa orang lebih peka. Mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Penawaran tak terkendali Gong Sun Liang jelas merupakan upaya untuk mengalahkan orang-orang di kamar Jesse 2. Tapi kalaupun benar, dia tidak akan menganggap serius ratusan juta kristal suci itu, kan? Gong Sun Liang, apa Anda sengaja membuat masalah? Ji Jun di kamar Jesse tak tahan lagi dan berteriak dengan marah. Tiba-tiba kegemparan kembali menyelimuti ruangan dan semua orang menatap ruang Jesse 2 dengan kaget. Bertanya-tanya, siapa yang berani memanggil tetua agung dengan namanya? Serangkaian kejadian tak terduga telah mengubah pelelangan yang tadinya biasa saja menjadi sesuatu yang berbahaya, dan atmosfer segera berbahaya menyelimuti seluruh tempat. Di atas panggung, telapak tangan Lin Nuo berkeringat dan secerca kegelisahan terpancar di mata indahnya, yang mengejutkan semua orang. Namun Gong Sun Liang tidak marah, malah ia tersenyum dan berkata, Ji Jun, apa maksud Anda? Tetua ini menyukai pil ini, apa masalahnya menawar? Anda tahu di dalam hati Anda apa salahnya? Ji Jun mendengus dingin. Sekalipun Anda tetua agung bintang ungu, 1 miliar kristal suci bukanlah sesuatu yang bisa Anda ambil begitu saja. Nah, karena Anda sudah mengajukan penawaran, saya ingin tahu berapa harga yang harus Anda bayar. Nona Lin Nuo, saya curiga tawaran Gong Sun Liang itu acak.
Dan dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi 1 miliar kristal suci. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan memeriksanya. Ini, Lino ragu-ragu. Memintanya untuk memeriksa apakah Gongsun Liang bisa memberikan 1 miliar kristal suci itu seperti mencari mati. Karena harga Gongsun Liang sudah ditentukan. Entah dia bisa membayar atau tidak, ramuan ini sudah menjadi miliknya. Sekalipun balai lelang Tongtian merugi, mereka hanya bisa menelan ludah. Lelucon apa? Beraninya Anda meragukan kredibilitas Tetua Agung. Jijun, Anda sedang mencari kematian. Di ruang Jiasi 1, Gongsun Liang tetap diam, sementara suara lain terdengar riuh. Bahkan ekspresi Yang Ke berubah, langsung mengenali pria itu sebagai tetua ke-8. Jiang Changfeng yang sebelumnya pernah mengunjungi kamar dagang 5 arah. Keadilan berdaulat di hati rakyat. Jika Tetua Agung benar-benar dapat membayar 1 miliar kristal suci, saya Ji tidak akan keberatan. Jijun tetap teguh. Jijun, beraninya Anda? Jiang Changfeng meraung. Energi suci yang kuat menggelora di ruang Jiasi 1, mengancam akan terjadi perkelahian yang membuat para prajurit di aula panik. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka akan berada dalam kesulitan besar. Bahkan akibat pertempuran antara para petarung alam Raja Kekosongan akan terlalu berat untuk mereka tanggung. Untuk apa repot-repot berdebat dengannya? Tetua ke-8. Gongsun Liang terkekeh. Karena dia ingin memastikannya, saya akan membiarkannya. Nona Lino, tolong bawakan ramuan itu ke sini. Iya. Lino mendengar melangkah maju dan berjalan anggun menuju ruang Jiasi 1. Sesaat kemudian ia memasuki ruangan sambil tersenyum. Ia meletakkan botol giok di depan Gongsun Liang dan berkata, Tetua Agung, ini ramuan yang Anda beli. Iya. Gongsun Liang mengangguk pelan, bahkan tanpa melirik Linuo. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.